Welcome to my paradise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lisa Alfiani dengan NIM 1811130113. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jurnal khusus untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Rizky Haryadi. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu untuk slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian dari jurnal khusus. Pembagian jurnal khusus ada yang pertama ada jurnal khusus pendapatan, yang kedua ada jurnal khusus penerimaan kas, yang ketiga ada jurnal khusus pembelian, dan yang terakhir ada jurnal khusus pengeluaran kas. Sebelum membahas dari keempat jurnal khusus tersebut, saya akan bahas dahulu pengertian dari jurnal khusus itu sendiri. Definisi dari jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dibuat atau digolongkan sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus biasanya dipakai untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kredit. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembagian dari jurnal khusus. Yang pertama ada jurnal khusus pendapatan. Apa itu jurnal khusus pendapatan? Jurnal khusus pendapatan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pendapatan secara kredit. Berikut adalah format dari jurnal khusus pendapatan yang dilihat dari metode perpetual. Yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada kolom akun atau biasa disebut dengan nama akun, kemudian ada kolom nomor faktur, ada kolom post reference, ada kolom piutang dagang berada di debit, kemudian penjualan berada di kredit. Selanjutnya ada kolom beban pokok, penjualan berada di debit, dan persediaan berada di kredit. Berikut adalah pencatatan pada jurnal khusus pendapatan. Yang pertama ada jurnal khusus pendapatan akan dicatat jika memang pendapatan kredit sudah dapat diakui. Yang kedua mencatat tanggal terjadinya pengakuan tersebut. Yang ketiga mencatat nomor faktur yang dikirim atau diserahkan kepada konsumen. Yang keempat yaitu kolom post reference untuk memastikan telah diposting. Biasanya kolom post reference ini boleh dikosongkan atau bisa menggunakan dengan tanda checklist. Yang kelima ada kolom piutang dagang berada di kredit dan penjualan yang kelima ada kolom piutang dagang berada di debit dan penjualan berada di kredit. Selanjutnya ada contoh soal dari jurnal khusus pendapatan. Yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 3 Maret, menjual barang dagang kepada CV Amanda senilai 12 juta dengan nomor faktur 10 dengan harga perolehan yaitu sebesar 8 juta. Transaksi kedua terjadi pada tanggal 5 Maret, menjual barang dagang kepada CV Gina senilai 15 juta dengan nomor faktur 11 dengan harga perolehan yaitu sebesar 10 juta. Berikut adalah jurnalnya. Yaitu transaksi pertama terjadi pada tanggal 3 dengan nama akun CV Gina. Karena kita menjual barang dagang kepada CV Gina, maka nama akun kita ditulis akun CV Gina, kemudian nomor faktur 10 dengan ada kolom post reference, yaitu dengan piutang dagang kita bertambah berada di debit dan penjualan kita berkurang yaitu sebesar 12 juta. Karena kita menjual barang tersebut, maka piutang dagang kita bertambah. Kemudian karena kita menjual juga, maka penjualan kita berkurang senilai 12 juta tadi. Selanjutnya ada kolom beban pokok penjualan, yaitu berada di debit senilai 8 juta. Karena kita menjual, maka persediaan kita berkurang senilai 8 juta. Untuk transaksi yang kedua sama seperti transaksi yang ketiga, tinggal nomor faktur dan harga perolehan aja yang dirubah. Selanjutnya ada definisi dari jurnal khusus penerimaan kas. Jurnal khusus penerimaan kas ini merupakan pembagian kedua dari jurnal khusus. Apa sih definisi dari jurnal khusus penerimaan kas? Jurnal khusus penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas yang berasal dari berbagai sumber. Artinya, perusahaan menerima uang kas yang berasal dari pembayaran piutang, penjualan,
aset tetap, maka penerimaan penjualan secara tunai atau transaksi apapun yang berhubungan dengan penerimaan kas akan dicatat pada jurnal khusus penerimaan kas. Berikut adalah format dari jurnal khusus penerimaan kas. Ada kolom tanggal, kemudian nama akun atau keterangan, ada kolom post reference, kemudian ada kolom kas berada di debit dengan rincian, ada kolom operasi, dana zakat, kemudian dana kebijakan, lalu ada piutang, penjualan, dan lain-lain berada di kolom kredit. Berikut adalah pencatatan dari jurnal khusus penerimaan kas. Yang pertama, jurnal penerimaan kas akan dicatat jika memang penerimaan kas sudah dapat diakui. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya pengakuan tersebut. Yang ketiga, menyiapkan kolom post reference untuk memastikan proses posting telah dilakukan. Yang keempat, ada kolom kas berada di debit dan kolom piutang dagang berada di kredit. Kemudian ada kolom penjualan berada di kredit. Lalu yang kelima ada kolom lain-lain, ini diisi untuk transaksi selain penerimaan piutang dagang dan penjualan tunai sejumlah nilai penerimaan. Contoh soal dari jurnal penerimaan kas. Yang pertama terjadi pada tanggal 9, yaitu menerima pembayaran dari CV Amanda senilai 15 juta. Kemudian transaksi kedua yaitu pada tanggal 25 dengan pembayaran sewa untuk 1 tahun ke depan senilai 12 juta. Kemudian yang ketiga terjadi pada tanggal 27 menerima penjualan tunai senilai 1.250.000. Kemudian transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 30 dengan dana zakat atas zakat perusahaan senilai 250.000. Transaksi pertama terjadi pada tanggal dengan nama akun CV Amanda. Karena kita menerima pembayaran dari CV Amanda tersebut, maka otomatis kas kita bertambah berada di debit dengan rincian operasional senilai 15 juta. Kemudian apa yang berkurang? Piutang dagang kita berkurang senilai 15 juta berada di kolom kredit. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 yaitu pembayaran sewa 1 tahun ke depan senilai 12 juta. Ini bisa dimaksud dengan sewa diterima di muka. Nama akunnya yaitu sewa diterima di muka. Karena kita menerima pembayaran sewa tersebut, maka otomatis kas kita bertambah di rincian operasional senilai 12 juta. Lalu karena sewa diterima di muka tidak termasuk dari piutang dan penjualan, maka kita masukkan ke dalam kolom lain-lain berada di kredit senilai 12 juta. Transaksi ketiga terjadi pada tanggal 27 yaitu menerima penjualan tunai senilai 1.250.000, yaitu kas kita bertambah karena kita menerima penjualan tunai tersebut di bagian operasi senilai 1.250.000. Kemudian penjualan kita berkurang senilai 1.250.000. Kemudian yang terakhir terjadi pada tanggal 30 dana zakat atas zakat perusahaan, yaitu utang dana zakat. Apa yang bertambah yaitu dana zakat kita sebesar 250 dan apa yang berkurang lain-lain kita berada di kredit senilai 250. Yang ketiga ada jurnal khusus pembelian. Apa itu jurnal khusus pembelian? Jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Transaksi pembelian yang dimaksud adalah seluruh transaksi pembelian seperti pembelian persediaan, barang dagang, perlengkapan, dan aset tetap. Artinya, jika perusahaan memperoleh asetnya secara tunai, maka tidak akan dicatat pada jurnal khusus pembelian, tetapi akan dicatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Di sini yang dimaksud apabila transaksi pembelian seperti persediaan barang dagang, perlengkapan, dan aset itu dibayar secara tunai, maka tidak masuk ke dalam jurnal khusus pembelian, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Berikut adalah format dari jurnal khusus pembelian kas. Yang pertama ada kolom tanggal, kemudian nama kolom akun, yang selanjutnya ada nomor tagihan, post reference, persediaan berada di debit, kemudian utang dagang berada di kredit. Kolom lain-lain ini masuk ke dalam debit, tetapi tidak masuk dari persediaan dan utang dagang.
Berikut adalah pencatatan dari jurnal khusus pembelian. Yang pertama, jurnal khusus pembelian akan dicatat jika memang pembelian kredit sudah dapat diakui. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, mencatat nomor tagihan yang diterima pada pemasok. Yang keempat, mengisi kolom post reference. Setelah dilakukan pemustingan, selanjutnya ada kolom pembelian berada di debit dan utang dagang berada di kredit. Yang terakhir ada kolom lain-lain ini diisi untuk transaksi pembelian barang selain pembelian barang dagang. Berikut adalah contoh soal dari jurnal khusus pembelian. Yang pertama, pada tanggal 17 membeli barang dagang kepada CV Amanda senilai 10 juta dengan nomor tagihan 123. Yang kedua, pada tanggal 20 membeli perlengkapan dari CV Gina senilai 2 juta dengan nomor tagihan 130. Yang ketiga, pada tanggal 21 membeli barang dagang dari CV Gina senilai 18 juta. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 29 memberi peralatan toko kepada CV dia senilai 20 juta dengan nomor tagihan 141. Berikut adalah jurnalnya. Transaksi pertama terjadi pada tanggal 17 dengan nama akun CV Amanda dengan nomor tagihan 123, ada kolom post reference. Kemudian karena kita membeli barang dagang, otomatis persediaan kita bertambah senilai 10 juta. Dan apa yang berkurang yaitu utang dagang kita berkurang senilai 10 juta. Kemudian transaksi kedua pada tanggal 20 memberi perlengkapan dari si Viola senilai 2 juta. Dengan nomor tagihan 130. Apa yang berkurang yaitu utang dagang kita berkurang senilai 2 juta. Lalu apa yang bertambah? Yang bertambah adalah perlengkapan kita senilai 2 juta. Kemudian transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 21 dengan membeli barang dagang dari CV Gina senilai 18 juta dengan nomor tagihan 115. Pada tanggal 21 membeli barang dagang dari CV Gina yaitu dengan nomor tagihan 11. Apa yang bertambah? Persediaan kita bertambah senilai 18 juta. Kemudian utang dagang kita berkurang senilai 18 juta. Selanjutnya pada tanggal 29 yaitu memberi peralatan toko kepada CV dia senilai 20 juta. Utang dagang kita berkurang senilai 20 juta. Kemudian apa yang bertambah? Bertambah kita yaitu peralatan toko kita bertambah senilai 20 juta. Kemudian yang terakhir ada jurnal khusus pengeluaran kas. Apa itu jurnal khusus pengeluaran kas? Jurnal khusus pengeluaran kas adalah jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk berbagai keperluan entitas. Berikut adalah format jurnal pengeluaran kas. Yang pertama ada tanggal, kemudian nomor cek, kemudian akun, kemudian post reference, ada lain-lain berada di debit, kemudian ada utang dagang berada di debit, kemudian persediaan juga berada di debit, apa yang berada di kas, apa yang berada di kredit, ada kas dengan rincian operasi, dana zakat, dan dana kebijakan. Berikut adalah pencatatan dari jurnal khusus pengeluaran kas. Yang pertama, jurnal khusus pengeluaran kas akan dicatat jika memang transaksi pengeluaran kas sudah diakui. Yang kedua, mencatat tanggal terjadinya transaksi pengeluaran kas. Yang ketiga, mencatat nomor cek yang digunakan sebagai pembayaran kepada pihak ketiga. Yang ketiga, mengisi kolom post reference untuk mengetahui bahwa postingan telah dilakukan. Yang kelima, ada kolom lain-lain berada di debit, utang dagang berada di kredit, dan persediaan berada di kredit. Kemudian ada kolom lainnya ini diisi sejumlah nilai transaksi untuk transaksi selain utang dagang dan persediaan. Berikut adalah contoh soal dari jurnal pengeluaran kas. Yang pertama ada pada tanggal 18 membayar utang kepada si Viola senilai 20 juta dengan nomor cek 12. Kemudian pada tanggal 20 membayar pembelian barang dagang kepada si Vigina secara tunai senilai 10 juta dengan nomor cek 15. Kemudian pada tanggal 21 membayar perlengkapan tunai secara senilai 1.800.000 dengan nomor cek 17. Pada tanggal 29 membayar gaji karyawan senilai 10 juta dengan nomor cek 21. Yang terakhir pada tanggal 30 membayar dana zakat dari kas operasional senilai 250. Berikut adalah jurnalnya.
Yang pertama yaitu pada tanggal 18 kita membayar utang kepada si Viola senilai 20 juta. Maka apa yang berkurang yaitu utang dagang kita berkurang senilai 20 juta. Kemudian apa yang bertambah? Yang bertambah adalah utang dagang kita. Utang dagang kita bertambah senilai 20 juta. Kemudian apa yang berkurang? Kas kita berkurang. Kas kita berkurang senilai 20 juta untuk membayar utang kepada si Viola tersebut. Selanjutnya pada tanggal 20 yaitu membayar pembelian barang dagang kepada si Vina. Karena kita membayar maka nama akunnya barang dagang. Karena kita karena kita membeli maka persediaan kita bertambah berada di debit senilai 10 juta. Kemudian apa yang berkurang? Kas kita berkurang senilai 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 membayar perlengkapan tunai senilai 1.800.000, yaitu karena perlengkapan tidak masuk dalam utang dagang dan persediaan, maka kita masukkan ke dalam kolom lain-lain sebesar 1.800.000. Kemudian kas kita juga berkurang 1.800.000. Yang terakhir pada tanggal 29 membayar gaji karyawan senilai 10 juta dengan nomor cek 21. Dengan nama akun beban gaji juga tidak termasuk dalam utang dagang dan persediaan, maka kita masukkan ke dalam kolom lain-lain sebesar 10 juta. Kemudian kas kita juga berkurang senilai 10 juta. Yang terakhir pada tanggal 30 yaitu beban zakat perusahaan. Beban zakat perusahaan ini terjadi juga tidak termasuk dalam utang dagang dan persediaan, maka kita masukkan ke dalam lain-lain juga senilai 250. Itu berada di debit. Kemudian kas kita juga berkurang di rincian dana zakat senilai 250. Berikut tadi adalah materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.